Pemirsa, bicara soal dampak cuaca ekstrim, kali ini kami ajak Anda melihat perkembangan terkini dari bencana banjir dan longsor yang melanda 12 kabupaten kota di Sumatera Barat. Sudah terhubung bersama kami, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Rudi Rinaldi. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Baik, Pak Rudi, alat bantu untuk proses evakuasi daerah-daerah yang terdampak cukup parah ini, apakah sudah sampai, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini sudah sebagian besar yang bisa dimasuki oleh bantuan alat berat. Halo, Pak Rudi? Itu Mas Anggi. Ya. Ya, Pak Rudi, silakan. Ya, sudah hampir semua lokasi yang bisa kita jangkau. Dan tadi pagi kami sudah kontak-kontak dengan teman-teman dari Basarnas, sudah berada di lokasi yang paling parah di pesisir selatan. Saat ini mereka sedang membutuhkan pompa air dan mudah-mudahan bisa disuplai ke sana segera. Begitu, Mas. Hari ini untuk fokus tim BPBD apa, Pak? Kita dengan Basarnas, Pak. Mas Anggia itu fokus kepada pencarian korban hilang yang 6 orang itu di kawasan Langgai. Dan mudah-mudahan hari ini bisa kita temukan karena memang lokasinya adalah salah satu lokasi yang paling parah di sana. Baik, Pak Rudi, untuk laporan adanya masyarakat yang hilang, ini hanya di pesisir selatan atau juga ada di titik-titik lain, Pak, atau di kabupaten kota lainnya? Sampai saat ini cuma ada di pesisir selatan. Kalau yang di Kabupaten Padang Pariaman itu sudah ketemu. Baik. Ada 6 orang yang hilang, laporan hilang di pesisir selatan. Baik. Jadi untuk saat ini angkanya masih di angka 6 yang hilang, ya Pak, begitu ya? Benar. Baik. Pak Rudi, jadi sebenarnya yang terjadi di Sumatera Barat ini apa, Pak? Apakah memang curah hujan yang tinggi kemudian menimbulkan banjir atau ada beberapa daerah yang kemudian banjir bandang? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Baik, dari 19 kabupaten kota dapat kami sampaikan bahwa 12 daerah itu 12 kabupaten kota kemarin itu memang dilanda hujan besar. Di antaranya beberapa ada hujan ekstrim yang di atas 150 mm. Ini memang curah hujan yang luar biasa, bahkan ada yang tercatat itu sebanyak 395 mm selama 12 jam. Jadi curah hujan yang cukup tinggi, kemudian berada di kawasan pesisir pantai, sungai kita meluap, kemudian longsor. Jadi memang bencana ini tidak bisa kita hindari pada waktu itu. Begitu, Mas, kira-kira. Jadi pada saat beberapa hari intensitas hujan tinggi, ini cukup merata di 12 kabupaten kota ini ya, Pak? Iya, jadi dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, 12 diantaranya terkena itu. Dan 5 diantaranya yang paling ekstrim. Tadi yang disebutkan di awal, ada Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, lalu Kabupaten Mentawai. Baik, Pak, ini kan cukup masif ya, 12 kabupaten kota, angka meninggalnya di angka 30. Perintah Presiden apa, Pak? Yang pertama kemarin Bapak Kepala BNPB sudah ke Sumatera Barat memberikan beberapa perintah kepada kita semua, pencarian kepada yang hilang 6 orang itu, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi yang terbaik untuk bisa mencegah bencana serupa terjadi pada masa yang datang. Kemudian atas perintah Pak Gubernur kami juga sudah melakukan rapat koordinasi bagaimana caranya kita bisa mengurangi dampak bencana seperti ini terjadi lagi pada masa yang datang. Jadi memang karena memang topografi kita seperti itu, kemudian curah hujan yang luar biasa dan di atas angka yang ekstrim semua, maka memang tidak bisa kita hindari hal-hal seperti ini, Mas Anggi ya. Baik, Pak Rudi, apakah intensitas bencana banjir dan longsor ini sudah melandai atau justru tetap harus diwaspadai adanya susulan, Pak? Bercermin daripada informasi yang disampaikan oleh BMKG, maka kami tetap waspada di Sumatera Barat, karena memang dalam beberapa waktu ke depan masih akan terjadi kondisi hujan, tapi walaupun sebenarnya memang tidak se-ekstrim yang kemarin. Nah, karena itu teman-teman Kalasa BPBD Kabupaten Kota yang topografinya memang punya kawasan-kawasan yang ekstrim juga kita minta untuk waspada, mengantisipasi cuaca yang tidak bersahabat ini, sambil bercermin kepada bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Begitu, Mas.
Oke, dari rapat koordinasi dengan BMKG akan terjadi sampai berapa hari ini Pak, cuaca buruk ini? Kalau perkiraan BMKG memang sampai akhir Maret ini akan seperti itu. Tetapi walaupun dengan intensitas yang lebih rendah dan dengan durasi yang lebih pendek dari yang kemarin, makanya. Kemarin itu memang luar biasa, karena di atas rata-rata ekstrim, di atas 150 mm, kemudian durasinya cukup lama. Oke, sampai Maret cukup lama juga ya Pak ya, berarti ini cukup harus terus diwaspadai. Ya. Baik, Pak Benar, Rudi. walaupun sebagian dari ramalan teman-teman BMKG itu, bagian ada yang panas ya, bagian ada yang basah. Oke, Pak Rudi, saya akan bergeser ke pengungsian. Apakah sudah ada skenario untuk pengungsian Pak? Sampai hari ini kemarin ketika ditinjau oleh Bapak Kepala BNPB, itu sudah ada beberapa lokasi yang dideteksi harus ada relokasi perumahan karena memang mungkin kondisi kawasan perumahan ini memang tidak bisa untuk dipertahankan. Dan mungkin hari ini kita akan bahas mengenai itu dengan kawan-kawan di BNPB dan pemerintah daerah setempat melalui BPBD-nya, bagaimana menangani pemukiman seperti itu. Baik, harapan kami bahwa bantuan bisa segera masuk dan juga tim dengan aman ya Pak untuk membantu proses evakuasi. Terima kasih Pak Rudi atas waktu Anda. Iya Mas Anggi, ya, makasih banyak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.